Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai backward design pada tahap yang pertama, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan. Kelompok kami di sini terdiri dari Aditya, Anissa, Akila, Afindita, Aziza, Cahyo, dan Eti. Kemudian dari sini pengertian dari understanding by design atau UBD dimaknai sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Pemahaman dalam hal ini diartikan secara mendalam, di mana siswa tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Lalu dari sini, desain yang digunakan dalam pendekatan UBD atau understanding by design ini adalah backward design atau desain mundur. Seperti yang termakna dari namanya, desain mundur dimulai dari akhir terlebih dahulu, yaitu tujuan yang nyata dari kegiatan pembelajaran. Lalu elemen dalam identifikasi hasil yang diinginkan ada 3. Yang pertama, tujuan utama. Yang kedua, pertanyaan penting atau pertanyaan esensial. Yang ketiga, pemahaman. Di mana untuk tujuannya di sini peserta didik mampu memahami konsep dan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Pertanyaan esensial yang pertama, bagaimana cara mengetahui harga suatu barang jika kita berbelanja beberapa barang tertentu? Yang kedua, bagaimana cara mengetahui harga suatu barang jika kita berbelanja beberapa barang tertentu bersama teman? Yang ketiga, apakah kalian bisa membuat model matematika dari suatu permasalahan kontekstual? Yang keempat, apakah kalian dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berbagai cara jika sudah mengetahui model matematikanya? Kemudian yang kelima, apakah kalian dapat menemukan cara lebih sederhana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut jika sudah mengetahui model matematikanya? Lalu untuk pemahamannya, peserta didik mampu memahami suku sejenis atau bukan pada masalah kontekstual. Yang kedua, peserta didik akan memahami maksud dari 3 variabel pada permasalahan kontekstual. Kemudian yang ketiga, peserta didik akan memahami maksud dari persamaan dan pertidaksamaan pada permasalahan kontekstual. Yang keempat, peserta didik akan memahami maksud tujuan penyelesaian masalah kontekstual. Kemudian yang kelima, peserta didik memahami macam-macam cara penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memahami dan mengidentifikasi permasalahan kontekstual mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Lalu dari pemahaman di sini, yaitu dapat ditentukan, yang pertama, peserta didik akan mengetahui, yaitu yang pertama akan mengetahui harga barang yang dibeli, yang kedua akan mengetahui nilai tunggal dari suatu barang, yang ketiga akan mengetahui langkah penyelesaian masalah kontekstual mengenai persamaan linear 3 variabel. Lalu untuk poin peserta didik dapat, yang pertama dapat memiliki gambaran tentang permasalahan kontekstual yang ada di sekitar mereka berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, dapat menyelesaikan suatu permasalahan sehari-hari yang ada di sekitar mereka berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Demikian pemaparan dari kelompok 1. Arigato!